Hai, ketemu lagi bersama Bang Reza di video terbaru. Tapi ini bukan video tutorial ataupun speed paint ya, ataupun tuti. Tapi ini abang bakal coba buat konten baru, yaitu ngebacain novel. Maybe novel kesukaan kalian, atau maybe kalian bisa request ya novel-novel kesukaan kalian. Abang bakal coba bacain. Tapi di video kali ini abang bakal bacain satu buah novel ya. Judulnya Alcatraz versus the Evil Librarians. Oke, ini buku pertama. Abang bakal baca spesial untuk kalian yang mungkin lagi kerja, lagi di mobil, atau lagi masak, atau lagi ngapain ya. Jadi letakin handphonenya, cukup kalian kuatin volumenya, dan selamat mendengarkan abang membaca novel spesial untuk kalian dengan judul Alcatraz versus the Evil Librarians. Pengantar dari penulis. Aku bukan orang baik. No, aku tahu apa yang mereka kisahkan tentangku. Mereka bilang aku okulator dramatus, pahlawan, penyelamat 12 kerajaan. Namun, itu semua cuma rumor. Sebagiannya fakta yang dilebih-lebihkan, dan sebagian lagi omongan kosong. Kebenarannya jauh dari mengagumkan. Ketika Mr. Baxworth pertama kali menemui dan menyarankanku untuk menulis biografi, aku ragu. Namun segera aku sadari bahwa ini peluang sempurna untuk menjelaskan diriku pada halayak ramai. Sepemahamanku, buku ini akan dipublikasikan secara serentak di sepenjuru kerajaan-kerajaan merdeka dan perpustakaan inti. Ini problematis bagiku karena aku harus merangkai kisah yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Masyarakat di kerajaan-kerajaan merdeka, misalnya, mungkin mereka asing dengan hal-hal seperti bazooka, tas kantor, dan pistol. Di sisi lain, masyarakat di perpustakaan inti, atau yang sering disebut sebagai negeri sunyi, kemungkinan besar mereka asing dengan hal-hal seperti okulator, Christine, dan rumitnya konspirasi para pustakawan. Bagi kalian masyarakat kerajaan-kerajaan merdeka, kusarankan kalian mencari buku referensi. Banyak yang bagus untuk menjelaskan istilah-istilah yang mungkin asing bagi kalian. Lagi pula, buku ini akan diterbitkan sebagai biografi di negeri kalian, dan bukan tujuanku untuk mengajari kalian tentang mesin-mesin dan senjata-senjata kuno di perpustakaan inti. Tujuanku adalah mengungkap kebenaran tentang diriku, dan untuk membuktikan bahwa aku bukan pahlawan seperti yang orang-orang bilang. Di negeri sunyi yang dikendalikan oleh para pustakawan seperti Amerika, Kanada, dan Inggris, buku ini akan diterbitkan sebagai novel fantasi. Jangan mau ditipu. Ini bukan kisah fiksi, dan nama asliku bukan Brandon Sanderson. Keduanya hanya muslihat untuk menyembunyikan buku ini dari para agen pustakawan. Sayangnya, bahkan dengan upaya pencegahan ini, aku curiga pada pustakawan akan menemukan buku ini dan melarangnya dari peredaran. Jika itu terjadi, para agen kerajaan merdeka terpaksa menyelinap ke perpustakaan-perpustakaan dan toko-toko buku untuk menyeludupkan buku ini ke rak-rak. Anggap dirimu beruntung jika berhasil menemukan salah satu salinan buku rahasia ini. Bagi kalian masyarakat negeri sunyi, aku tahu kisah hidupku mungkin terkesan luar biasa dan misterius. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjelaskannya, tapi camkan bahwa tujuanku bukan menghibur kalian. Tujuanku adalah membuka mata kalian. Aku sadar bahwa tulisanku ini akan membuat memiliki banyak sedikit kawan di kedua negeri. Orang-orang tidak suka jika aku mengungkapkan betapa salahnya keyakinan mereka. Tapi inilah yang harus kulakukan. Ini kisahku. Kisah seseorang yang egois, nista, dan bodoh. Kisah seorang pengecut. Bab 1. Jadi, saat itu aku sedang dalam kondisi terikat ke altar yang terbuat dari tumpukan ensiklopedia ketinggalan zaman, hendak ditumbalkan kepada kuasa gelap oleh kultus pustakawan Durjana. Bisa kau bayangkan, situasi ini cukup menggelisahkan.
Berada dalam bahaya seperti ini membuat otak jadi aneh. Malah seringkali orang jadi terdiam dan merenungkan hidupnya. Jika belum pernah menghadapi situasi semacam ini, kau harus percaya saja padaku. Di sisi lain, jika kau pernah menghadapinya, maka kemungkinan kau sudah tewas dan tidak akan membaca buku ini. Dalam kasusku, saat-saat menjelang ajal membuatku memikirkan orang tuaku. Sungguh pemikiran aneh, mengingat aku tumbuh besar tanpa mereka. Malah, hingga ulang tahunku yang ke-13, aku hanya tahu satu hal tentang mereka. Punya selera humor yang sinting. Mengapa aku bilang begitu? Ya, mereka menamaiku Al. Seringnya ini kependekan dari Albert, nama yang bagus. Mungkin kau bahkan mengenal 1-2 orang yang bernama Albert. Dan mungkin mereka orang-orang baik. Jika mereka bukan orang baik, jelas bukan salah nama mereka. Namaku bukan Albert. Al juga bisa jadi kependekan dari Alexander. Aku tidak keberatan dengan nama ini, karena ini nama yang hebat. Kedengarannya megah. Namaku bukan Alexander. Aku yakin kau bisa memikirkan beberapa nama lainnya yang bisa jadi kepanjangan dari Al. Alfonso terdengar menyenangkan. Alan juga lumayan. Sepertinya hanya Alfred. Walaupun aku tidak punya kecenderungan untuk menjadi butler, pelayan. Namaku bukan Alfonso, Alan ataupun Alfred. Bukan juga Alejandro, Alton, Aldris, atau Alonso. Namaku Alcatraz. Alcatraz Madrid. Nah, beberapa orang kerajaan merdeka mungkin terkesan dengan nama ini. Baguslah. Sayangnya, aku tumbuh besar di negeri sunyi, di Amerika. Aku tidak tahu apa-apa soal okulator dan semacamnya. Yang aku tahu adalah nama-nama penjara. Karena itulah, kupikir selera humor orang tuaku sinting. Apalagi alasan mereka memberi nama anak mereka dengan nama penjara paling terkenal sepanjang sejarah Amerika. Di hari ulang tahunku yang ke-13, aku mendapat konfirmasi kedua bahwa orang tuaku benar-benar kejam. Tanpa diduga, hari itulah aku menerima paket berupa satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan untukku. Warisannya adalah sekantong pasir. Aku berdiri di ambang pintu, menatap paket yang telah dibuka di tanganku, mengerutkan kening sementara petugas pos pergi. Paket itu terlihat tua. Tali pengikatnya mulai terurai, dan kertas pembungkusnya yang berwarna coklat telah usang. Di dalam paket, kutemukan sebuah kotak berisi catatan sederhana sebagai berikut. Alcatraz, selamat ulang tahun ke-13. Sesuai janji, ini warisanmu. Salam sayang, Mom and Dad. Di bawah catatan itu kutemukan sekantong pasir. Ukurannya kecil, kira-kira sekepalan tangan, dan berisi pasir pantai warna coklat. Pikiran pertamaku adalah bahwa paket ini sebuah lelucon. Mungkin kau pun akan berpikiran sama. Namun, ada satu hal yang membuatku terdiam. Kusimpan kotak tersebut, lalu meratakan kertas pembungkus yang kusut. Pada salah satu sisi kertas ada tulisan cakar ayam, mirip tulisan orang yang tinta penanya macet. Di bagian depannya ada tulisan yang terlihat kuno dan nyaris pudar. Nyaris tidak terbaca di beberapa bagian. Tetapi dengan tepat mencantumkan alamatku. Alamat rumah yang baru kudiami selama 8 bulan. Mustahil, pikirku. Kemudian aku masuk ke rumah dan membakar dapur. Nah, sudah kubilang, aku bukan orang baik. Semua orang yang mengenalku ketika muda tidak akan pernah percaya bahwa suatu hari nanti aku akan dikenal sebagai pahlawan. Gagah berani bukanlah sifatku. Orang juga tidak akan menyebutku menyenangkan atau bersahabat. Mungkin mereka akan menyebutku cerdas, meskipun aku curiga kata licik akan lebih tepat. Seringkali aku juga disebut penghancur, tapi aku tak peduli.
Sebenarnya itu tidak terlalu akurat. Tidak, orang-orang tidak pernah mengatakan hal-hal yang baik tentangku. Orang-orang baik tidak membakar dapur. Masih memegang paket aneh yang kuterima. Aku masuk ke rumah orang tua angkatku dan berjalan ke dapur sembari termenung. Dapurnya bagus, tampak modern, dengan kertas pelapis dinding warna putih dan perabotan dapur terbuat dari kromium yang berkilau. Siapapun yang melihatnya akan segera menyadari bahwa dapur ini dimiliki oleh seseorang yang bangga terhadap keahlian memasaknya. Kutaruh paketku di meja, kemudian melangkah ke kompor. Jika kau penduduk negeri sunyi, pasti akan menganggapku anak lelaki biasa bersetelan jeans dan kaos. Aku pernah dibilang ganteng. Bahkan ada yang bilang berwajah polos. Aku tidak terlalu tinggi, rambutku coklat tua, dan aku cukup mahir merusak barang-barang. Cukup mahir. Ketika aku masih kecil, anak-anak memanggilku selebor. Aku selalu merusak sesuatu, piring, kamera, ayam. Entah mengapa apapun yang kupegang, pasti ujung-ujungnya kujatuhkan, kupecahkan, atau kubuat kacau. Bukan keahlian yang membanggakan memang, tapi aku selalu berusaha melakukan segala hal sebaik mungkin. Seperti yang kulakukan hari itu. Sembari memikirkan paket aneh itu, aku mengisi panci dengan air. Kemudian aku mengeluarkan beberapa bungkus mie ramen instan dan menaruhnya sambil mengamati kompor. Kompornya model gas yang ada api sungguhannya. Joan tidak mau kompor listrik. Kadang rasanya seram mengetahui betapa mudahnya aku merusak sesuatu. Kutukan ini sepertinya mendominasi kehidupanku. Mungkin seharusnya aku tidak usah memasak makan malam. Mungkin seharusnya aku diam saja di kamarku. Tapi, apa yang harus kulakukan? Selalu mengurung diri di kamar? Tidak pernah keluar karena mengkhawatirkan barang-barang yang mungkin akan kurusak? Tentu tidak. Aku mengeluarkan tangan untuk menyalakan gas. Dan tentu saja, apinya segera menyelimuti segala keliling panci. Berkobar jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Dengan cepat aku berusaha mematikan gas, tapi knopnya patah. Tentu saja knopnya patah, meninggalkan panci yang terbakar. Sesaat aku menatap knop patah di tanganku, kemudian menatap api. Api itu mulai menjilati tirai, menghanguskannya. Ya, habislah sudah. Aku mendesah, melempar knop patah ke balik bahuku. Biarkan api berkobar. Sekali lagi, ku ingatkan bahwa aku bukan orang baik, dan mengambil paket anehku lalu pergi ke kamar. Di kamar, ku tarik lepas kertas pembungkus dari kotak warisanku. Dengan satu tangan meratakannya di atas meja dan mengamati perangko-perangkonya. Salah satu perangko bergambar wanita mengenakan kacamata penerbang dengan pesawat kuno di belakangnya. Semua perangko terlihat tua, mungkin setua diriku. Aku menyalakan komputer dan memeriksa sumber data tentang tanggal terbit perangko dan ternyata aku benar. Dari gambar-gambarnya, aku bisa tahu perangko-perangko itu terbit 13 tahun yang lalu. Seseorang telah berusaha keras membuat hadiah ulang tahunku terlihat seperti dibungkus, dibubuhi alamat dan diberi perangko lebih dari 1 dekade yang lalu. Hanya saja, itu konyol. Bagaimana mereka bisa tahu aku akan tinggal di mana saat ini? Selama 13 tahun terakhir, aku sudah tinggal bersama lusinan orang tua angkat. Lagi pula, berdasarkan pengalamanku, jumlah perangko yang dibutuhkan untuk mengirim paket bisa bertambah tanpa peringatan maupun pola. Aku yakin orang-orang kantor pos sangat sadis terkait hal ini. Tidak mungkin orang bisa tahu 13 tahun berapa banyak perangko yang diperlukan untuk mengirim paket di tahun ini. Aku menggelengkan kepala, berdiri dan melempar tombol M dari keyboard komputer ke tempat sampah. Aku sudah berhenti berusaha menempelkannya, karena selalu copot lagi. Aku mengambil alat pemadam api dari lemari di koridor, kemudian kembali ke dapur yang sudah penuh asap. Ku taruh alat pemadam itu di meja, lalu ku ambil sapu.
Sembari menahan panas, dengan tenang kupukul sisa-sisa tirai agar jatuh ke bak cuci piring. Kunyalakan keran airnya. Kemudian, akhirnya menggunakan alat pemadam api untuk menyemprot kertas dinding dan lemari yang terbakar. Juga memadamkan kompor. Alarm kebakarannya tidak menyala. Tentu saja, aku sudah lebih dulu merusak benda itu. Yang perlu kulakukan hanyalah menempelkan telapak tanganku ke kotak alarm selama sedetik. Dan, yap, alat itu pun rusak. Aku tidak membuka jendela, tapi cukup waras untuk mengambil tang, menggunakannya untuk memutar apa yang tersisa dari kenop dan mematikan gas. Lalu kulirik tirai yang tinggal berupa gumpalan kelabu di bak cuci piring. Ya, selesai sudah, pikirku frustasi. Joan dan Roy tidak akan mau lagi mengurus dan berurusan denganku. Mungkin kau pikir seharusnya aku merasa malu. Tapi aku harus bagaimana? Seperti yang sudah aku bilang, aku tidak mungkin bersembunyi terus di kamarku. Haruskah aku menolak hidup hanya karena hidupku sedikit berbeda dengan orang lain? Tidak. Aku sudah belajar menghadapi kutukan aneh ini. Menurutku, orang lain hanya harus berbuat serupa. Kudengar suara mobil di halaman. Akhirnya, kusadari dapur masih penuh asap. Jadi kubuka jendela dan kugunakan handuk untuk mengipasi asapnya keluar. Ibu angkatku, Joan, bergegas masuk dapur beberapa saat kemudian. Dia berdiri terpaku, ngeri memandangi sisa-sisa kebakaran. Aku melempar handuk ke pinggir dan tanpa mengatakan apa-apa, pergi ke kamarku. Anak itu bencana, suara Joan terdengar hingga kamarku, melalui jendela yang terbuka. Orang tua angkatku sedang berada di ruang kerja di lantai 1. Ruangan yang biasa mereka gunakan untuk dengan tenang membahas diriku. Sayangnya, salah satu barang pertama yang kurusak di rumah ini adalah kunci jendela ruang kerja itu. Sehingga sekarang jendelanya tidak bisa ditutup dan aku bisa menguping. Joan, terdengar suara yang menenangkan. Itu suara Roy, ayah angkatku saat ini. Aku tidak tahan lagi, sembur Joan. Dia itu menghancur semua barang yang dia sentuh. Kata itu lagi, penghancur. Bulu kuduku meremang karena kesal. Aku tidak menghancurkan barang-barang, pikirku. Aku merusak. Barang-barang itu masih ada setelah ku sentuh. Hanya saja tidak lagi berfungsi dengan baik. Dia berniat baik, kata Roy. Hatinya baik. Pertama-tama mesin cuci. Joan terus mencocos. Lalu mesin pemotong rumput. Lalu kamar mandi. Sekarang dapur. Dalam waktu kurang dari setahun. Hidupnya selama ini sulit, ujar Roy. Dia hanya berusaha terlalu keras. Bagaimana perasaanmu jika dioper-oper dari satu keluarga ke keluarga lainnya? Tak pernah memiliki rumah permanen. Ya, bukan salah orang-orang yang berusaha menyingkirkan dia, balas Joan. Ucapannya disela oleh ketukan di pintu depan. Hening sejenak, dan kubayangkan apa yang sedang orang tua angkatku lakukan. Joan sedang melakukan tatapan itu pada Roy. Biasanya para suami yang melakukan tatapan itu mendesak agar aku diusir. Namun di sini Roy selalu menjadi yang lebih lembut hatinya. Kudengar suara langkah kakinya pergi ke depan pintu. Silakan masuk. Suara Roy terdengar samar-samar karena dia berdiri di ambang pintu. Aku tetap berbaring di kasurku. Saat itu masih sore. Matahari belum terbenam. Miss Sheldon, terdengar suara baru dari bawah. Menyapa Joan. Saya segera datang setelah menerima kabar tentang kecelakaan itu. Itu suara wanita yang sudah tak asing bagiku. Lugas, kaku, dan agak sok. Kupikir itu alasan kuat mengapa Miss Fletcher tak pernah menikah. Miss Fletcher, Joan terdengar goyah sekarang. Ketika saatnya hampir tiba, biasanya memang seperti itu.
Aku... Maaf." "Tidak apa-apa," ujar Miss Fletcher. "Kalian hebat, bisa bertahan selama ini. Akan kuatur agar anak itu dijemput besok." Kupejamkan mata, mendesah pelan. Joan dan Roy bertahan cukup lama. Jelas lebih lama daripada orang tua angkatku belakangan ini. 8 bulan menuntut upaya keras dalam hal mengasuh diriku. Perutku rasanya sedikit melilit. "Di mana anak itu sekarang?" tanya Miss Fletcher. "Di atas." Aku menunggu dalam diam. Miss Fletcher mengetuk pintu, tapi tidak menunggu jawabanku sebelum membukanya. "Miss Fletcher," ujarku. Kau tampak cantik." Itu komentar yang berlebihan. Miss Fletcher, petugas sosialku, mungkin memang cantik jika dia tidak mengenakan kacamata berbingkai tanduk yang mengerikan. Dia selalu menyanggul rambutnya dengan kencang, sekencang bibirnya yang ditarik membentuk garis lurus, menyiratkan ketidakpuasan. Dia mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam sepanjang mata kaki. Baginya itu pakaian yang berani. Bagaimanapun sepatunya berwarna merah marun. "Dapur Alcatraz?" tanya Miss Fletcher. "Mengapa harus dapurnya?" "Itu kecelakaan," gumamku. Aku berusaha melakukan hal yang baik untuk orang tua angkatku." "Menurutmu hal yang baik bagi John Sheldon, koki terbaik dan paling terkenal di kota ini, adalah membakar dapurnya?" Aku mengedikkan bahu. Maksudku mau masak makan malam. Kukira aku tidak mungkin mengacaukan mie ramen." Miss Fletcher mendengus. Akhirnya, dia melangkah ke dalam kamar, menggelengkan kepala saat dia melewati lemari laciku. Dia menusuk paket warisanku dengan telunjuknya, mendengus pelan sembari mengamati kertas pembungkus yang kusut dan tali pengikat yang usang. Miss Fletcher tidak suka berantakan. Kemudian dia menoleh ke arahku. "Kita kehabisan keluarga, Smedley. Para suami istri lainnya mendengar rumor. Tak lama lagi, tak akan ada tempat yang bersedia menerimamu." Aku tetap diam, masih terbaring. Miss Fletcher mendesah, melipat kedua lengannya di depan dada dan mengetuk-ngetukkan telunjuknya di salah satu lengan. "Kau tentu sadar, kau ini tak berguna." Mulai lagi deh, pikirku merasa muak. Ini bagian yang paling tidak kusuka. Aku memandangi langit-langit. "Kau tidak berayah dan tidak beribu," ujar Miss Fletcher. "Parasit dalam sistem. Kau anak yang sudah mendapat kesempatan kedua, ketiga, dan sekarang ke-27. Apa balasanmu untuk kebaikan ini? Bersikap tidak peduli, tidak hormat dan menghancurkan." "Aku tidak menghancurkan," ujarku perlahan. "Aku merusak. Beda." Miss Fletcher mendengus jijik. Kemudian dia meninggalkanku, keluar dari kamar dan menutup pintu keras-keras. Kudengar dia berpamitan dengan suami istri Sheldon, berjanji bahwa asistennya akan tiba esok pagi untuk mengurusku. Sayang sekali, pikirku sembari mendesah. Roy dan Joan benar-benar orang baik. Mereka pasti akan menjadi orang tua yang hebat. Oke, nanti kita lanjut ke bab 2-nya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke? Terima kasih.